Ibu izin record pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita ujikan di ujian sekolah nanti, untuk yang kelas 10 ini sesuai dengan kurikulum daruratnya. Ada 2. Yang pertama, nanti ini ranah pengetahuannya yang kode 4.1 ini adalah ranah keterampilannya. Yang pertama itu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Jadi di sini kita akan soalnya terkait dengan persamaan pertidaksamaan fungsi eksponen dan logaritma. Termasuk terkait grafik fungsinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan dimensi 3. Jadi untuk kelas 10 Ibu ambil hanya 2 saja, tentang eksponensial dan logaritma serta vektor. Itu untuk yang kelas 10. Nanti lebih mendetailnya terkait kisi-kisi soal, Ibu akan bagikan juga. Untuk kelas 11, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kalau nanti suara atau gambarnya bermasalah, silakan sampaikan. Untuk kehadiran, Ibu akan coba pakai Google Form hari ini. Akan Ibu bagikan di tengah-tengah pembelajaran nanti. Untuk kelas 11, juga 2. Yang pertama tentang persamaan trigonometri dan polinom. Jadi untuk kelas 11, kedua materi ini sudah kita bahas. Jadi nanti mungkin kalau ada yang ingin membahas materi yang belum, karena kalau ujian sekolah kan soal dibuat di sekolah, sehingga kita bisa menentukan kompetensi dasar apa saja yang ingin kita capai atau ingin kita ujikan. Sedangkan kalau anak-anak bagi yang ingin mengikuti tes atau seleksi masuk di di perguruan tinggi atau sekolah kedinasan lain, kita tidak tahu apa materi yang akan diujikan. Sehingga kemungkinan kurikulum 2013-nya secara lengkap. Sehingga di kelas 11 yang belum kita bahas itu terkait tentang integral. Itu yang belum. Kemudian untuk kelas 12, itu terkait dengan aplikasi turunan serta distribusi peluang binomial. Jadi keduanya juga sudah kita selesaikan materinya. Kalau dari kurikulum 2013 lengkapnya, kelas 12 yang belum itu adalah distribusi normal. Ini materi yang akan Ibu ujikan di ujian sekolah nanti.
Rencananya soal itu berjumlah 30 dengan alokasi waktu 90 menit dan kita menggunakan Exampatra nantinya. Nanti akan anak-anak coba di try out dulu. Ada pertanyaan sejauh ini terkait dengan kompetensi dasar yang akan diujikan di ujian sekolah? Tidak, Bu. Nanti Ibu akan bagikan kok ini. Ya. Selanjutnya, kita akan coba latihan soal mulai dari materi kelas 10. Ibu ambil di sini. Ibu ambil di modul ya. Yang bab modul yang pertama ini terkait dengan fungsi eksponen dan logaritma. Jadi di sini anak-anak, nah ini harus sudah, ini yang ada di materi fungsi eksponen dan logaritma. Jadi dasarnya itu adalah perpangkatan. Kemudian nanti perpangkatan ini akan terkait dengan logaritma. Mudah-mudahan semua masih ingat tentang logaritma. Kemudian, nah yang pertama akan kita bahas sebelum ke latihan soal, kita singgung materi sedikit dulu. Bentar. Nah, ini beberapa sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat yang ingin Ibu ingatkan sedikit. Mudah-mudahan semua sudah masih ingat. Yang pertama tentang bilangan berpangkat. Nanti perhatikan mana yang disebut basis, mana yang disebut eksponen atau pangkat. Nah, misalkan di sini ada, misalkan nih, A pangkat P di sini. A pangkat P. Ingat, A-nya ini adalah basis atau bilangan pokok. Kemudian P ini adalah eksponen atau pangkat. Jadi, yang pertama, jika bilangan berpangkat dengan basis sama dikalikan pangkat tinggal dijumlah, kemudian jika bilangan berpangkat dengan basis sama dibagi, pangkat tinggal dikurangkan, mungkin ini sudah waktu kelas 10, mengingatkan saja kembali. Kemudian yang anak-anak sering lupa juga, pangkat rasional. Untuk pangkat rasional, perhatikan di sini, jika A pangkat P per Q itu akan sama dengan akar pangkat Q. Ingat, penyebut itu menjadi pangkat dari akar, sedangkan pembilangnya menjadi pangkat dari basisnya. Untuk bilangan berpangkat rasional.
Kemudian untuk A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ada lagi merubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi kalau A pangkat negatif P itu akan sama dengan 1 per A pangkat P. Kemudian lagi satu yang kadang sering terlupa. Nah, akar A. Ini sama dengan A pangkat berapa? Kalau akar A. Setengah, Bu. Iya, setengah. Jadi kalau pangkat setengah di sini rubah ke bentuk akar seperti ini, jadi pangkat akarnya tidak perlu kita tuliskan. Itu beberapa yang sering anak-anak terlupa. Barusan Wahyu ya. Kemudian ini dasarnya anak-anak belajar fungsi eksponen dan logaritma, termasuk logaritma, basisnya atau dasarnya adalah di sini. Nah, kemudian terkait dengan fungsinya. Fungsi eksponen terlebih dahulu, kita bahas materi eksponennya terlebih dahulu. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Untuk yang garisnya biru, ini adalah fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi kalau di sini x-nya kita ambil, misalkan di sini tabelnya diambil mulai min negatif 3, berarti 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 itu adalah 1/8. Jadi nanti domain atau x-nya atau daerah asalnya untuk fungsi eksponen itu bisa kita ambil mulai dari negatif tak hingga. Dari min berapapun bisa x-nya sampai pada bilangan positif tak berhingga. Jadi berapapun di x itu bisa kita ambil. Kemudian perhatikan untuk hasil atau nilainya di sumbu Y, walaupun nanti X-nya negatif berapapun, nilai dari fungsi eksponen itu tidak akan pernah negatif atau selalu positif. Sehingga semua nilai fungsi eksponen akan berada di sumbu Y positif atau di atas sumbu X. Kalau ini domainnya, domain fungsi F-nya dari negatif tak hingga sampai tak hingga, maka ringnya atau hasilnya itu selalu positif. Itu untuk fungsi eksponen. Kemudian kita lanjut ke yang garis merah di sini. Untuk yang garisnya merah, ini adalah fungsi fx sama dengan setengah pangkat x. Jadi basisnya di sini adalah di antara 0 dan 1. Kurang dari 1 ya. Nah, sedikit lagi untuk yang garis biru yang tadi, 2 pangkat x ini, karena dari sini fungsinya ini dari kiri bawah naik ke kanan atas. Ini namanya adalah fungsi monoton naik, selalu naik ya. Jadi kalau kita semakin ke kanan ambil nilai x-nya, maka nilai y-nya juga akan semakin tinggi. Sedangkan untuk
Yang garis merah ini fungsi Gx sama dengan setengah pangkat X. Jadi untuk X-nya negatif, dia semakin besar nilainya. Jadi untuk X-nya negatif 3, misalkan Gx-nya G negatif 3, berarti ini akan sama dengan setengah pangkat negatif 3. Setengah itu 2 pangkat negatif 1. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkat dikalikan. Jadi hasilnya adalah 8. Ya, untuk X-nya 3 di sini, negatif 3, maka Gx nilainya 8 di sini. Ini salah ya. Ini harusnya 8. Ini 4 benar. Ini adalah 2. Sehingga grafiknya ini akan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk domain tetap ini dari negatif tahingga sampai tahingga. Ringnya juga sama, selalu positif. Nah, grafik fungsi setengah pangkat X dan 2 pangkat X ini, untuk setengah pangkat X ini monoton turun dia. Kedua grafik akan berpotongan di titik 0,1. Nah, itu terkait dengan fungsi eksponen. Kemudian lagi, untuk grafik fungsi eksponen, tidak hanya untuk 2 pangkat X dan setengah pangkat X, untuk semuanya itu tidak akan pernah memotong sumbu X. Artinya sumbu X ini hanya didekati, atau dengan kata lain sumbu X adalah asimtot datar dari fungsi eksponen. Ini tidak akan pernah dipotong, hanya didekati saja. Karena berapapun dipangkatkan, itu hasilnya tidak akan pernah nol. Walaupun anak-anak mengambil nilai X yang negatif sangat kecil sekalipun, ataupun nilai X yang positif sangat besar. Selanjutnya, setelah membahas grafiknya, nanti untuk aplikasi eksponen itu ada beberapa. Yang pertama ini terkait waktu paruh. Waktu paruh mungkin atau peluruhan itu anak-anak dapatkan di kimia maupun fisika. Jadi dasarnya sebenarnya adalah di matematika. Fungsi eksponen. Kalau waktu paruh berarti setengah pangkat. Kalau untuk waktu paruh, dia terkait biasanya dengan unsur-unsur kimia. Kalau model fungsinya seperti ini di sini karena
massa awal 50 gram diketahui. Jadi kalau massanya tidak diketahui, maka massa akhirnya itu akan sama dengan massa awal kali setengah pangkat X, di mana X-nya ini adalah waktu paruhnya. Ini mungkin nanti kita di latihan soal. Kemudian berikutnya aplikasinya ada di ekonomi terkait dengan bunga tabungan atau bunga pinjaman, atau terkait dengan juga ada penyusutan modal. Ini aplikasi dari eksponennya pada masalah kontekstual. Ibu akan lanjut lagi dulu. Nah, persamaan eksponen. Kalau tadi sudah fungsi eksponennya bagaimana, sekarang terkait persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Untuk persamaan dan pertidaksamaan eksponen, kita akan banyak menggunakan sifat-sifat eksponen yang pertama kita bahas mengenai perkalian bilangan berpangkat, pembagian ataupun perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini contoh persamaan eksponen. Bentuk yang paling sederhana yang pertama itu adalah bentuk ini yang pertama. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Untuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, karena basis sama, berarti kita tinggal menyamakan pangkat atau eksponennya. Tinggal menyamakan pangkat eksponennya, kemudian diselesaikan seperti penyelesaian aljabar biasa. Kemudian bentuk kedua, nanti kita sekaligus di latihan soal. Jika seperti ini, A sama dengan Fx, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jadi basis sudah sama, juga kita tinggal menyamakan pangkatnya saja. Selanjutnya bentuk yang ketiga. Nah, untuk di sini bentuk yang ketiga ini perhatikan bahwa basisnya berbeda ya. Jika anak-anak bertemu dengan basis yang berbeda tetapi pangkat sama, persamaan ini dapat diselesaikan jika pangkatnya adalah sama dengan 0. Karena kalau berapapun bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah berapa hasilnya? Kalau dipangkatkan 0? 1, Bu. 1, Bu. Masih ingat semuanya ya. Jadi jika terbentuk seperti ini, tinggal samakan Fx-nya dengan 0. Itulah yang akan langsung menjadi himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat, nah di sini basisnya fungsi, pangkatnya juga fungsi. Ini yang ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, persamaan ini akan berlaku jika basisnya sama dengan 1. Jadi 1 pangkat berapapun itu yang 1 pangkat berapapun itu akan hasilnya adalah 1 sendiri. Dengan catatan Gx dan Hx ini harus bilangan positif. Kemudian syarat yang kedua, boleh basisnya sama dengan negatif 1, asal pangkatnya Gx maupun Hx itu bernilai genap atau sama-sama bernilai genap atau sama-sama bernilai ganjil. Karena kalau negatif, bilangan negatif 1 dipangkatkan bilangan genap itu hasilnya akan 1, sedangkan negatif 1 dipangkatkan bilangan ganjil akan hasilnya negatif 1. Jadi Gx dan Hx pangkatnya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Selanjutnya, syarat yang ketiga, yang seperti tadi, ini berlaku jika jadi bilangan pokoknya di sini boleh 1, negatif 1, atau 0 dengan syarat masing-masing. Kalau dia 0, Gx dan Hx harus positif. Karena kalau dia negatif, dia akan menjadi pecahan dengan penyebutnya 0. Kemudian syarat yang keempat, kita bisa lakukan Gx sama dengan Hx dengan syarat Fx-nya yang harus 0. Jadi ada 4 syarat yang mesti diperhatikan jika bertemu persamaan eksponen seperti ini. Kita coba di contoh 5 karena di latihan soal ini tidak ada terkait ini. Syarat yang pertama, bilangan pokoknya 1 atau basisnya berarti Fx sama dengan 1. Ini contoh 5, 3x min 10 pangkat x pangkat 2 sama dengan 3x min 10 pangkat 2x. Jadi syarat yang pertama ini sama dengan 1, berarti yang pertama 3x min 10 sama dengan 1, berarti x-nya dapatnya 11/3. Kemudian syarat yang kedua, bilangan pokoknya boleh sama dengan negatif 1. Nah, kita cari saja dulu. Dengan negatif 1 berarti Fx 3x min 10 sama dengan negatif 1, sehingga x-nya sama dengan 3. Kembali ke syaratnya, Gx dan Hx sama-sama bernilai genap atau sama-sama bernilai ganjil. Kita cek. Untuk x-nya 3, berarti ingat ini Gx. Sini Fx-nya sama dengan 3x min 10. Gx-nya x pangkat 2, sedangkan Fx-nya adalah 2x. Ini yang akan kita cek apakah sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Untuk x-nya 3, G3 kita peroleh 9, berarti 3 pangkat 2 berarti 9. Oh, maaf, ini Hx ya. Kok Fx lagi? Hx. H3 itu 2x, berarti 2 kali 3 nilainya 6. Berarti di sini beda. Untuk Gx dia jadinya ganjil, sedangkan Hx jadinya genap. Berarti 3 ini bukan penyelesaiannya. Ini tidak penyelesaian. Itu maksudnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Seandainya di sini hasilnya
Misalkan G3 ganjil, H3 juga ganjil, atau G3 genap dan H3 genap, berarti 3 ini bisa sebagai penyelesaiannya. Selanjutnya syarat ketiga, fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 jika Gx naik bernilai positif. Jadi nanti kita cek lagi apakah dia positif atau tidak hasilnya. Fx sama dengan 0, berarti 3x min 10 sama dengan 0, diperoleh x-nya adalah 10/3. Nah, hasil pengecekan G10/3 itu hasilnya 100/9, berarti lebih dari 0. H10/3 itu hasil 20/3, lebih juga dari 0. Karena ini positif dua-duanya, maka X10/3 ini merupakan penyelesaiannya juga. Syarat yang keempat, Gx sama dengan Hx. Nah, Gx-nya x kuadrat, Hx-nya 2x, sehingga x-nya ada sama dengan 0 dan atau sama dengan 2. Coba kita perhatikan syarat keempat. Syarat keempat ini, Gx sama dengan Hx ini berlaku jika bilangan pokok sama dengan 0, pangkat bernilai positif untuk fx sama dengan 0, dan gx bernilai positif. Berarti karena syarat ketiga dipenuhi, tinggal selesaikan di sini, diperoleh nilai x-nya, itu berlaku langsung sebagai penyelesaian. Jika di sini tidak, di syarat ketiga, berarti ini tidak bisa sebagai penyelesaiannya. Sehingga setelah digabung, apa saja penyelesaiannya? 11/3 iya. Kemudian 10/3 juga iya. Ditambah 0 dan 2. Jadi penyelesaiannya adalah ini. 0, 2, 10/3, dan 11/3. Bentuk yang kelima. Ini merubah persamaan eksponen ke bentuk persamaan kuadrat ujung-ujungnya nanti. Penyelesaiannya tanpa syarat hanya menyelesaikan seperti menyelesaikan persamaan kuadrat biasa. Selanjutnya, kita akan sekaligus di latihan soal. Nah, pertidaksamaan eksponen. Untuk pertidaksamaan eksponen, ada dua hal di sini. Untuk yang monoton naik dan monoton turun, artinya basisnya yang lebih dari 1, tergantung di basis ini, basisnya lebih dari 1, atau basisnya di antara 0 dan 1. Jadi basis tidak pernah kita ambil negatif. Jika basis lebih dari 1, seandainya fungsinya dalam bentuk seperti ini, A pangkat X, berarti penyelesaiannya tinggal pangkatnya tetap, tanda persamaannya tetap. Nanti kalau misalkan ini akan berlaku jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 juga kurang dari Fx2. Ya, tanda pertidaksamaan tetap. Seandainya, nah, basisnya atau bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, maka saat penyelesaian tanda pertidaksamaan dibalik. Akan langsung ke latihan soal ya. Nah, ini. A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx. Berarti nanti pada saat penyelesaian, Fx
X lebih dari GX. Jadi tandanya sama. Kalau lebih dari, kurang dari. Kalau di antara 0 dan 1 basisnya, A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, penyelesaiannya Fx kurang dari Gx, berarti lebih dari, di sini kurang dari, di sini kurang dari, di sini lebih dari. Kita langsung sekilas itu materinya. Nah, ini. Anak-anak bisa coba selesaikan dulu. Nanti fotonya, hasilnya bisa coba bisa kirim di chat ya. Kalau tidak bisa kirim di chat, langsung di japri ke WA Ibu. Ini soalnya. Yang pertama, 2 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 16. Pertama, silakan 16-nya anak-anak rubah ke bilangan berpangkat dengan basis 2. Dating masih doang. Langsung. Tadi. Yang sudah, silakan fotonya kirim di chat bisa, di WA bisa. Iya, sudah ada Wahyu yang mengirimkan. Sebentar. Hah? Halo. Meeting nih. Mau masuk di kau. Meeting mas bang. Sudah ada.
Ya, sudah ada 3 orang yang mengirim jawaban. Kemarin masih short mah. Ajaib. Gelap. Ya. Sudah, untuk soalnya sudah bisa dilihat ya, Ibu mau stop share untuk soal dulu. Kita akan ke ini untuk yang jawaban nomor 1. Ada beberapa yang sudah mengirim, Ibu sudah terima. Jadi seperti ini. 2 pangkat 4 jadinya 16-nya. Ini jadi persamaan kuadrat. Ingat menyelesaikan persamaan kuadrat. Salah satu caranya adalah memfaktorkan seperti ini. Jadi ini untuk nomor 1. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan dulu nomor 1? Tidak, Bu. Udah. Selanjutnya yang nomor 2, ada yang sudah ya? Nomor 2 berarti tinggal nanti juga munculnya akan berupa persamaan kuadrat. Sama juga nanti. Kita akan coba bahas yang nomor 2 sudah juga. Ini yang nomor 2. Agar sama basisnya. Sehingga X diperoleh negatif 8. X-nya 8. Ya. Kemudian yang nomor 4 sudah ada juga yang mengirimkan jawabannya. Sebentar. Ya, X-nya 8. Oke. Kita coba ada yang mengirimkan jawaban nomor 4. Lebih dari 2 pangkat 4X min 5 lebih dari 8 pangkat 2X plus 7. Ini dirubah basisnya menjadi basis 2 biar sama. Kemudian
karena basisnya lebih dari 1, sehingga tanda pertidaksamaan tetap saat menyelesaikan 4x min 5 lebih dari 3 kali 2x plus 7. Sehingga hasilnya ini min 2x lebih dari 26. Ingat, membagi bilangan-bilangan negatif berarti tanda dibalik, jadi x kurang dari negatif 13. Untuk yang nomor 4 ini, siapa yang menyelesaikan ini? Dian, Bu. Dian ya, ya Dian. Kemudian ada lagi yang sudah ya. Kita coba yang nomor berapa kira-kira? 1, 2, 4 sudah. Yang nomor berapa ingin dicoba lagi? Ya, Bu. Nah, ini yang nomor 3. 7 pangkat 2 min X min 49 pangkat 2 min X plus 42. 49 kita samakan basisnya dengan 7, berarti 7 pangkat 2, sehingga menjadi 7 pangkat 2 min X kuadrat. Nah, di sini kita ada pemisalan. 7 pangkat 2 min X dimisalkan dengan P, sehingga bentuknya menjadi persamaan kuadrat P min P kuadrat plus 42. Ingat, kita coba susun dari pangkat tertinggi, berarti min P kuadrat plus P plus 42. Biar lebih gampang memfaktorkan, berarti kita kali dengan negatif kedua ruas, negatif 1. Jadinya P kuadrat min P min 42. Difaktorkan, dapat ada 2 nilai P, 7, dan negatif 6. Untuk negatif 6, ingat tadi, hasil atau ring dari fungsi eksponen itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, tidak mungkin hasilnya adalah negatif 6. Kita coba yang 7, P-nya 7, 7 pangkat 1 sama dengan 7 pangkat 2 min X. Sehingga 1 sama dengan 2 min X-nya min 1, X sama dengan 1. Nah, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini pekerjaannya Wahyu, 12 MIPA 2. Untuk yang nomor 5, hampir sama dengan yang nomor 4. Nomor 3, nomor 4, tapi hanya pertidaksamaannya. Sama dengan, mirip dengan yang nomor 3, hanya dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, ini ada yang sudah nomor 5. Coba.
Bentar. Ada yang ingin ditanyakan untuk yang nomor 3 dulu? Enggak ya? Untuk yang nomor 5. Udah semua jadinya. Ini untuk yang nomor 5. Ini tanpa pemisalan langsung nih ya. Kalau anak-anak untuk yang pemisalannya boleh dibuat. Di sini merubahnya jadi P kuadrat min, kalau mau pakai P, boleh. Nanti pemfaktorannya juga sama nanti. Nanti ini juga sama, tinggal P-nya ini saja. Untuk lebih dari, ingat penyelesaiannya X-nya itu, atau karena di sini pakai 5 pangkat X, berarti 5 pangkat X kurang dari yang terkecil. Kalau dia tandanya lebih besar, tandanya ini lebih, kurang dari yang terkecil atau lebih dari yang terbesar. Kalau nanti di sini pakai tandanya kurang dari, berarti X itu akan terletak di antara yang terkecil dan terbesar. Nanti kalau biar tidak repot menggunakan garis bilangan. Kalau masih lupa itu silakan tetap gunakan garis bilangan. Bagaimana untuk nomor 5? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya? Tidak, Bu. Iya, kalau tidak, untuk daftar hadirnya sudah diisi semua? Sudah mengisi? Ya, Bu. Baru 28 orang yang mengisi. Yang hadir di sini 76 orang. Silakan dulu semuanya yang hadir mengisi Google Form-nya, kehadirannya. Nah, udah 34 orang. Iya. No, di itu aja. No ada screen ya. Main. No ada. Yo, do main. Itu aja nih biasa. Itu udah ada merokok. Bisa dia saja.
Bisa minta tolong untuk videonya sebentar dihidupkan untuk dikirim nanti ke ke link sekolah bukti pembelajaran kita hari ini. Jenny, Laksita, Sukma Dewi, Mila Sari, Bella, Dwi Pertiwi, ya, cantik-cantik. Cowok nih Jen nih. Ingin masuk cowok ditunjukkan dirimu, di sini ada. Ya, tetep. Kan kabarnya Tut? Baik. Udah, bentar. Bentar ya. Ya, Ibu capture sekarang. Yang page 1, page 2-nya. Page 3. Ada Pak Gusti Suwartawan. Videonya mana Pak Gusti? Ini ya. Ya, hadir. Ya, Pak, saya masih di jalan. Oh, ya, sukses semua Pak Gusti. Ya, anak-anak, terima kasih perhatiannya hari ini. Untuk pertemuan kali ini Bu akan akhiri sampai di sini dulu. Rencananya sampai logaritma Ibu selesaikan di hari ini, tapi ternyata waktunya tidak mencukupi. Untuk pertemuan berikutnya, Sabtu depan, Ibu rasa itu ada banyak yang akan berhalangan. Untuk videonya boleh dimatikan, biar tidak banyak kuotanya. Jadi untuk Sabtu depan, kita akan lewat Google Classroom. Ibu akan bagikan modul yang ini, jadi anak-anak bisa pelajari terkait eksponennya dulu. Atau mungkin sekaligus modul kelas 10, 11, 12 Ibu akan bagikan di GC. Jadi nanti anak-anak tinggal kita pertemuan Zoom meeting selanjutnya, anak-anak tinggal yang mana yang akan dibahas itu. Jadinya materi tidak perlu kita bahas di sini lagi. Oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini dulu. Silakan anak-anak bisa leave meetingnya. Ibu akan stop recording sekarang. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Sukses semua, Bu. Iya, sama-sama. Diantara.